Halo, selamat pagi Sobat Belajar semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara pengisian Si Kepo tahun 2022. Baik, kita langsung saja. Saya akan buka. Tapi pertama saya tegaskan, Si Kepo ini kita bisa kerjakan menggunakan laptop atau PC dan bisa juga kita bekerja menggunakan HP atau gadget kita ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi Si Kepo ini dari HP kita masing-masing. Caranya sama, cara loginnya dengan tahun lalu. Dan bisa juga menggunakan laptop atau PC. Saya menggunakan laptop saya, jadi saya akan akses dengan perambahan Google Chrome. Jadi saya buka Google Chrome saya. Nah, kita akan masuk ke Si Kepo. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau di HP itu sudah bisa langsung. Ini saya masukkan dulu captchanya. Oke, kita login. Pastikan teman-teman saat login Si Kepo tahunnya adalah tahun 2022, bukan 2021 ya teman-teman ya. Nah, di sini di Si Kepo 2022 tampilannya agak sedikit berbeda dengan tahun lalu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri berjajar ke bawah, di sini ada menu-menunya ya. Yang pertama ada menu rencana aksi. Kalau kita buka tampilannya seperti ini. Ini adalah rencana aksi kita yang sudah kita confirm ya. Jadi setelah kita buat rencana aksinya berdasarkan renaksi yang ditandatangani oleh atasan kita, kemudian saya masukkan ke rencana aksi Si Kepo ya, seperti ini, dan sudah saya confirm. Jadi kalau saya gulir ke bawah ini sudah mentok, nggak bisa ya. Teman-teman yang belum confirm, kalau digulir ke bawah, kalau di scroll ke bawah, itu biasanya paling bawah ada tulisan confirm. Nah, untuk mengisi rencana aksi atau capaian rencana aksi di Si Kepo ini ya kita wajib confirm dulu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kondisi di mana Si Kepo saya sudah dikonfirm. Seperti ini. Ini adanya di menu rencana aksi. Nah, kita ingin buka sekarang menu di capaian rencana aksi yang baris kedua ini ya, capaian rencana aksi, kita buka. Nah, di sini fiturnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Ada pencarian data, kita mau mencari data Si Kepo-nya. Di sini ada ketentuannya ya. Kalau kita menekan secara default berarti yang ditampilkan 15 data terakhir saja. Kalau kita mau nyari yang 30 hari berarti kita harus masukkan di sini tanggalnya. Kemudian frasenya kata kunci ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin mengisi capaian tugas SKP berarti kita harus klik tambah capaian tugas yang ini ya. Oke, sebelum kita mengisi saya lanjutkan dulu untuk menu-menu yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau kita nanti mengisi capaian tugas SKP-nya, capaian Si Kepo-nya, kita mengisinya di capaian rencana aksi. Kita buka dulu menu yang ada di sebelah kiri ini, rekap capaian. Nah, rekap capaian di sini akan memberikan gambaran kepada kita capaian yang kita udah breakdown per bulan ya, Januari sampai Desember ini. Itu mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Nah, di sini ada keterangan TR dan persentase. T ini artinya target, R ini adalah realisasi, ini adalah persentase realisasi kita. Kalau di bulan Januari misalnya kita targetkan 2 kegiatan, nanti kita apakah bisa merealisasikan 2 kegiatan atau tidak, nanti ada persentasenya. Begitu juga bulan-bulan berikutnya ya. Ini sama dengan Si Kepo tahun lalu. Setelah direkap capaian, di bawahnya ada menilai capaian. Menilai capaian. Kita buka dulu ya teman-teman. Nah, menilai capaian ini adalah capaian bawahan langsung. Jadi untuk kepala sekolah negeri biasanya kan bawahnya adalah guru-guru yang ada di unit tugasnya. Berarti di sini akan kelihatan nanti. Nah, kalau untuk guru-guru itu pasti kosong, nggak ada ya. Ini pasti kosong. Jadi kalau hanya guru saja atau pegawai menilai capaian ini kosong. Nah, kalau atasan misalnya kepala sekolah atau di bagian kepegawaian itu nanti
terisi ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi intinya di sini kalau kita hanya pegawai biasa atau bawahan atau guru, ini akan kosong. Nanti kalau misalnya kepala sekolah di sekolah negeri, ini akan terisi bawahnya. Atau mungkin untuk guru DPK misalnya, jadi Bapak KPGTK-nya ini pasti akan terisi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di menu sebelah kiri di bawahnya ada arsip SKP. Kita coba buka arsip SKP ini. Di arsip SKP ini akan menampilkan arsip SKP di tahun 2022 saja. Jadi per bulannya. Nah, ini karena baru ya, Januari di sini belum ada. Mungkin nanti setelah terisi Februari, Maret dan seterusnya, nanti di sini akan ada rekaman arsip SKP kita di tahun 2022. Kemudian di bawahnya ada menu ganti password, ada menu logout dan panduan, jadi kita nggak buka lagi di sini. Nah, ada yang berbeda di menu SIKEPO tahun 2022, yaitu adalah perilaku 360. Jadi saya belum menemukan di sini perilaku 360, di sini nggak ada. Jadi mungkin ini ada koreksi, ada perbaikan, ada revisi nanti untuk penilaian 360. Nah, karena aplikasinya ini bersifat online, berbasis web, ya kita akan menunggu saja nanti kalau ada update dari BKD, ada update, nanti di sini akan otomatis berubah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Penilaian 360 kok nggak ada ya. Untuk sementara di sini nggak ada. Nanti seiring kita mengisi capaian rencana aksi itu, nanti sering-sering saja buka sampai akhir Januari ini. Kalau sampai akhir Januari tidak ada, berarti mungkin itu sudah dievaluasi untuk ditiadakan atau bagaimana. Kita hanya menunggu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah panik. Jadi kita isi saja capaian rencana aksi kita di bulan Januari berapapun, terutama yang capaian rencana aksi di bulan Januari itu banyak, berarti kita harus bagi. Kan tidak mungkin kita akan isi sekalian dalam sehari sekali ngisi, kan tidak mungkin ya, karena ini udah tengah bulan. Jadi teman-teman silakan bergegas ya untuk menyelesaikan SIKEPO-nya untuk bisa kita isi, seperti itu saja ya. Apalagi SIKEPO-nya ini ada kaitannya dengan yang lain-lain agar tidak menghambat nanti, seperti itu ya. Jadi ditekankan di sini untuk penilaian 360 teman-teman nggak usah khawatir, kita tunggu saja. Ini aplikasinya berbasis web, jadi di server itu bisa langsung ada update-nya, kita nggak usah ngupdate di HP atau di laptop kita, nanti akan otomatis. Kalau memang itu nanti akan dimunculkan, maka nanti akan muncul di sini. Jadi solusinya teman-teman sering-sering saja buka SIKEPO-nya di awal-awal bulan ini. Jadi di awal tahun ya, di awal tahun. Jadi di Januari ini kita sering-sering aja buka, mungkin sampai Februari. Nanti setelah itu penilaian 360 tetap tidak ada, berarti memang dikoreksi untuk ditiadakan, atau mungkin nanti sistem penilaiannya lain lagi ya. Seperti itu ya teman-teman ya, tidak usah khawatir. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi satu capaian rencana aksi. Jadi kita buka dulu capaian rencana aksi, menu capaian rencana aksi ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, saya akan buka dulu renaksi saya yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Ini adalah renaksi setahun dari Januari sampai Desember, sudah saya breakdown per bulannya. Untuk di bulan Januari itu ada kegiatan perencanaan pembelajaran, jadi penyiapan perencanaan pembelajaran, otomatis nanti penyusunan RPP ya. Kemudian di Januari juga saya programkan pembuatan video pembelajaran. Nah, sekarang yang akan saya masukkan atau saya laporkan di SIKEPO adalah perencanaan pembelajaran atau penyusunan RPP. Nah, tentunya kita perlu juga bukti fisik berupa dokumen, karena di sini saya masukkan adalah dokumen semua ya, dokumen. Jadi foto atau RPP itu. Nah, RPP ini saya siapkan RPP yang 1 lembar seperti ini. Ini sudah saya jadikan JPEG atau gambar agar bisa diupload. Ada PDF, ada gambarnya, tergantung apa yang diminta. Oke teman-teman, kita langsung isi tambah capaian tugas SKP di sini ya. Seperti biasa kita klik tambah capaian tugas SKP. Kemudian kita pilih SKP capaian di sini ya, ada menu pull down. Nah, yang mana akan kita isi? Disesuaikan dengan renaksi teman-teman ya. Renaksi teman-teman pakai acuan atau print out dari SKP SIKEPO-nya, boleh.
Nah, karena tadi saya perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi ini, jadi saya pilih ini. Kuantitasnya 1, ini dokumen sudah langsung terkunci karena kita memasukkan dokumen kemarin. Biayanya kita masukkan 0. Uraian pekerjaannya adalah membuat RPP mata pelajaran ekonomi kelas 12. Seperti itu ya. Nah, tanggal pelaksananya hari ini, tanggal 18 Januari ya. Jadi kalau kita mau mundur, misalnya kita udah membuatnya di awal bulan ya, tanggal 3, tanggal 4, kita bisa pilih di sini ya. Kita bisa ganti di sini, bisa tanggal 4. Itu nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, kebetulan sekarang tanggal 18 saya buka ya, dia akan otomatis menampilkan tanggal 18, tapi ini masih bisa diperbaiki, bisa dimajukan. Kalau dimundurkan bisa ya. Jadi itu misalnya tanggal berapa kita masukkan, kita menyusun RPP. Kalau RPP saya tanggalnya tanggal 3 Januari, ya berarti saya pilih tanggal 3 Januari saja. Seperti ini ya. Kemudian choice file, ini adalah foto bukti pelaksanaan. Yang ini ya. Ini kita isi saja sebagai bukti kita betul-betul melaksanakan rencana aksi kita. Choice file, oke. Yang diminta apakah mau PDF ya? Ini ada JPEG. Saya coba masukkan PDF dulu. Adanya di sini ya teman-teman, di administrasi kurikulum RPP yang ini. RPP ekonomi 1 lembar. Ini adalah tipe file PDF ya. Saya akan coba upload PDF apakah mau atau tidak. Open. Oke ya. RPP PDF ini kan juga dokumen. Oke, kita simpan. Kita tunggu. Oke, sukses. Berarti bukti fisik dalam bentuk dokumen JPEG itu bisa. Dalam bentuk Word rasanya bisa juga. Berarti RPP yang lebih dari 1 lembar kita kemas dalam bentuk PDF itu kita bisa jadikan bukti fisik. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak harus foto. Jadi yang jelas dokumen itulah bukti fisik kita. Apapun itu, bisa dalam bentuk laporan dan lain sebagainya, kita jadikan PDF, kita bisa upload. Nah, ini sukses. Seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau ada kesalahan penginputan, kita bisa edit di sini ya teman-teman ya. Ini udah muncul 1. Kita bisa edit di tanda pensil seperti ini. Atau kalau salah semua kita bisa buang, kita klik tanda bak sampah ini. Yang ini adalah lihat foto bukti fisik kita. Ya. Ini konsultasi nanti ke penilai. Gitu, bisa konsultasi. Mungkin nanti di sini akan ada apa bukti fisiknya kurang, mungkin di sini akan kelihatan. Ya, kita tunggu saja nanti setelah di akhir bulan penilaian ya untuk rencana aksi di bulan Januari. Jadi seperti itu. Kalau kita buka menu pensil seperti ini tampilannya, kita bisa rubah, termasuk kita bisa ganti bukti fisik berupa dokumen apakah foto atau PDF atau lain sebagainya. Ini saya close karena sudah. Ya, kemudian kita akan bisa lihat di rekap capaian. Setelah kita mengisi ini, kita klik di rekap capaian. Oke, nah di sini di Januari kelihatan targetnya 2, tapi terrealisasi baru 1 karena kita baru memasukkan 1. Nanti untuk video pembelajarannya saya buat dulu. Nanti dokumentasinya, dokumennya saya akan masukkan, baru saya akan laporkan. Jadi teman-teman usahakan nanti untuk pengisian SIKEPO jangan terlalu mepet di akhir bulan. Misalnya Januari itu berakhir di tanggal 31, jangan mepet di tanggal 30 atau 29 ya, kita majulah misalnya tanggal 27, 26. Seperti itu, sehingga nanti kalau ada kesalahan lain sebagainya, ada koordinasi, waktunya tidak terlalu mepet atau kejar-kejaran. Oke, sekian dulu untuk SIKEPO tahun 2022. Agak berbeda dengan SIKEPO tahun 2021. Penilaian 360 untuk sampai saat ini, sampai video ini saya buat, belum ada di menunya di sini. Nanti kita tunggu apakah ada update dari BKD atau bagaimana. Nanti kita tinggal mengisi saja. Jadi kita rajin-rajin membuka. Mungkin nanti tanggal 26 Januari, 27 Januari saya akan buka lagi. Apakah ada nanti untuk penilaian 360-nya? Kalau tetap tidak ada berarti
untuk di Sikepo kita tidak ada penilaian 360. Mungkin sistem penilaiannya akan berbeda. Sekian dulu video saya. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan jempol ke atas, di-share seluas-luasnya, dan teman-teman bagi yang belum subscribe, dimohon untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis demi kemajuan video saya ini. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.